Hai Sobat Suherman, di tahun yang baru ini pasti kita harus punya semangat yang baru. Dan buat teman-teman yang lagi memulai bisnis UMKM, nah disimak video yang kali ini karena saya akan bahas alat-alat apa aja sih yang kira-kira dibutuhkan buat teman-teman yang baru memulai bisnis. Nah, di tahun baru ini pasti teman-teman punya cita-cita nih. Tahun ini pengen melakukan sesuatu yang baru atau ingin menjadikan fotografi sebagai profesi dan menghasilkan uang. Nah, buat teman-teman yang baru memulai bisnis fotografi, kira-kira apa aja sih alat-alat yang dibutuhkan? Dan kira-kira apa aja nih, selain kamera dan juga lensa, alat apa yang kita butuhkan supaya hasil foto kita bisa ditampilkan dengan lebih baik? Khususnya buat teman-teman yang baru memulai bisnis menjadi seorang fotografer untuk fotografer event, dokumentasi, ataupun untuk foto booth. Nah, teman-teman pasti butuh banget yang namanya printer. Nah, di video kali ini saya akan coba unboxing printer di sebelah saya ini. Kira-kira cocok nggak sih buat seorang pengusaha fotografer UMKM? Jadi sebelum saya unboxing kotak di sebelah saya ini, saya ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang selalu subscribe dan juga share bagi teman-teman lainnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya akan mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ada kebutuhan untuk memanggil saya sebagai narasumber di acara kampus, perusahaan ataupun komunitas, silahkan kontak ke nomor di bawah ini. Dan juga yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, dan juga social media management bisa kontak ke nomor tersebut. Nah, kalau teman-teman ketahui di sini, saya sejak bulan Februari tahun ini memulai bisnis sendiri dan membangun badan usaha. Jadi otomatis saya merasakan banget ya baru memulai satu bisnis UMKM itu butuh banget peralatan-peralatan yang mendukung kegiatan kantor. Jadi saya sendiri banyak investasi di komputer, meja kantor, dan juga yang pasti printer sih. Karena printer ini kalau dibilang nggak penting, tapi penting banget karena setiap hari dipakai. Dan juga kadang-kadang kita butuh foto-foto kita juga untuk di print. Dan di sini kemarin saya di bulan November, saya lihat di acara Tribun Inspirasi Lokal di YouTube. Nah, ada produk baru dari HP, saya tertarik banget. Jadi akhirnya saya coba beli, saya coba untuk unboxing hari ini di sini. Jadi saya penasaran kayak gimana isinya, buat teman-teman yang penasaran disimak terus sampai akhir. Nah, kita sekarang coba unboxing dari printer HP SmartTank 750 ini. Kita coba buka ya. Nah, saya udah unboxing, sekarang saya taruh di sebelah saya, dan apa aja sih di dalam boxnya? Nah, ini ada satu, ini manual book, seperti biasa kalau kita beli barang harus baca manual booknya. Dan di sini kayak dalamnya ada CD-nya, mungkin untuk driver pada saat kita belum melakukan printing, biasanya kita harus install drivernya dulu. Lalu ada apa lagi? Ini ada kabel. Jadi ada beberapa kabel, ini yang untuk disambungkan ke komputer, yang ini untuk powernya atau nanti kita colokkan ke listriknya. Lalu di sini juga kita dapat yang namanya print head. Jadi ada 2 print headnya di sini. Dan selain itu yang pasti harus dapat tintanya nih. Nah, tinta di sini ada 4 tinta. Jadi CMYK ya otomatis. Jadi buat teman-teman kira-kira ini yang ada di dalam box dari printer HP tersebut. Kita lihat first impression dari printer HP ini. Jadi desainnya tuh ringkas ya dan bagus, modern banget. Dan kalau saya pelajarin lagi ternyata printer ini udah IPIT Silver Certified. Artinya printer ini sangat ramah lingkungan di mana 25% dari bahannya ini menggunakan plastik daur ulang. Unboxing udah selesai, sekarang kita bawa masuk ke ruangan kerja saya di sebelah dan kita coba setup dan kita coba print nanti hasilnya kayak gimana sih. Nah, sekarang saya sudah setting di ruang kerja saya di sini. Nah, sebelum kita connect dari printernya langsung ke komputer, kita harus isi tintanya dulu. Di sini saya dapat 4 botol tinta. Jadi kenapa ada 4? Ini karena mereka ini CMYK. CMYK itu singkatan dari Cyan, Magenta, Yellow, dan juga Black.
Kenapa kita harus mengenal apa itu CMYK dan juga RGB? Di sini karena ada kaitannya nih sama teman-teman yang mungkin selama ini bingung apa sih bedanya RGB dan juga CMYK. Nah, di RGB ini sendiri adalah singkatan dari red, green, dan blue, di mana biasanya settingan RGB itu digunakan untuk tampilan di monitor ataupun di smartphone kamu. Tapi kalau pada saat kamu ingin melakukan printing, settingan itu harus diganti dengan CMYK mengikuti dengan tinta tersebut. Nah, sekarang kita coba isi tintanya. Yang kerennya dari HP Smart Tank 750 ini, tintanya cepet banget ngisinya dan juga nggak gampang bocor. Jadi nggak usah khawatir tintanya akan tumpah. Selain itu, print head-nya replaceable, jadi memudahkan kita untuk menggantinya. Tintanya udah kita pasang, sekarang saatnya kita install drivernya di komputer kita. Jadi buat teman-teman tinggal download aplikasinya namanya HP Smart Apps. Jadi kalau kita mau print langsung dari komputer kita, kita tinggal kunjungi websitenya dan download di sana. Tapi kalau teman-teman beli tuh langsung dapet CD-nya juga sih. Jadi kalau males pakai CD, langsung ke website. Selain itu juga, printer ini bisa memudahkan kita nih ngeprint langsung dari handphone. Jadi kalau teman-teman ada file atau ada foto yang mau langsung di print, teman-teman install dulu aplikasinya. Caranya gampang, tinggal download aplikasinya di App Store atau di Google Play Store. Nah, kenapa tadi print dari smartphone itu menjadi satu poin yang penting banget buat saya? Karena itu salah satu alasan saya paling utama ketika saya memilih printer HP ini. Karena foto saya itu banyak banget di smartphone dan kadang-kadang saya butuh cepat. Jadi kalau misalkan saya harus buka komputer lagi, terus kemudian download lagi ke sana, transfer lagi, kadang-kadang makan waktu. Jadi kalau dari smartphone bisa langsung ditransfer ke printer, itu akan memudahkan proses kerja kita. Dan juga yang menjadi salah satu alasan harus memiliki printer yang cocok banget buat kita itu adalah karena saya punya kebutuhan untuk presentasi dan juga kadang-kadang file itu sangat mobile banget. Jadi dalam satu tim saya itu kadang-kadang kita tuker-tukeran file by WhatsApp gitu ya. Dan di sana kadang-kadang kalau buka komputer lagi kan ribet lagi ya. Jadi otomatis udah langsung dapet, kita langsung print. Dan kebutuhan printing ini memang macem-macem. Ketika saya photoshoot itu biasanya harus ada board yang memang menjadi guidance kita pada saat produksi. Dan selain itu juga pada saat kita presentasi kepada klien, ada kalanya kita membutuhkan dalam bentuk print. Jadi tidak hanya cukup dalam bentuk laptop, tampilan laptop atau digital, tapi kita juga harus melakukan print dan juga memberikan kepada klien kita. Nah, selain tadi kita bisa print wireless, ada satu poin lagi nih yang penting di sini, yaitu printer ini dia bisa memiliki fasilitas duplex, di mana kalau kita ngeprint kan biasanya cuma satu sisi aja. Nah, printer ini bisa langsung print di kedua belah sisinya, jadi bisa langsung bolak-balik, dan juga dia memiliki fasilitas ADF, yaitu Automatic Document Feeder, di mana dia bekerja sendiri dan mempermudah serta mempercepat proses kerja kita. Nah, sekarang saya udah ada file foto yang saya mau print, jadi buat teman-teman yang penasaran, saya juga penasaran gimana hasilnya, kita coba print sekarang juga. Nah, sekarang saya udah coba print ini dengan menggunakan salah satu foto saya. Kebetulan karena ini baru tes print, tadi masih menggunakan kertas biasa nih. Jadi di sini kertas juga pastinya memiliki pengaruh yang cukup besar dengan hasil foto kita. Di sini tapi kalau saya lihat hasil fotonya cukup mendekati hasil foto saya. Jadi cukup memuaskan dengan hasil printer dari HP Smart Tank 750 ini. Setelah tadi kita bahas beberapa kelebihan dari printer HP Smart Tank 750 ini, salah satu fitur yang juga menarik banget adalah dia memiliki scanner. Jadi biasanya kalau kita dapat dokumen, kemudian kita ingin membuat dokumen itu kita digitalkan supaya lebih rapi, otomatis kita butuh scanner. Jadi di sini udah langsung multifungsi, bisa juga untuk merekam dokumen-dokumen yang tidak ada digitalnya. Buat teman-teman di sini yang mungkin sering banget punya masalah dengan dokumen-dokumen kertas yang kececer di mana-mana atau berantakan, keselip-selip. Nah, salah satu solusinya adalah dengan merekam mereka dalam bentuk digital dan kita melakukan backup di komputer kita. Tujuannya supaya kalau file yang ini yang aslinya rusak, nah kita masih punya format digitalnya. Buat
Buat kamu yang udah simak video ini dari awal sampai akhir dan tertarik banget buat memiliki printer yang sama kayak saya punya ini, teman-teman bisa langsung cek ke websitenya di www.hp.com dan juga teman-teman bisa cek di official store-nya di e-commerce kesayangan kamu karena banyak banget promo-promo menarik. So, thank you for watching. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. So, see you on the next video. Bye.